Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini Ibu akan menjelaskan materi pada bab 2 yaitu mengenai struktur atom dan tabel periodik. Tetapi pada video kali ini Ibu baru akan menjelaskan mengenai struktur atom. Kita dapat lihat pada gambar ini kurang lebih gambaran dari bentuk struktur atom, di mana atom itu memiliki 3 partikel penyusun. Yang pertama disebut dengan proton, kemudian disebut dengan elektron, dan juga disebut dengan neutron. Gambarannya seperti ini. Untuk proton dan neutron itu terdapat pada inti atom, ini yang disebut inti atom, sedangkan elektron itu yang berada di luar inti atom atau yang mengelilingi inti atom. Proton itu sendiri merupakan partikel yang bermuatan positif, sedangkan elektron itu merupakan partikel yang bermuatan negatif, sedangkan neutron itu merupakan partikel yang sifatnya netral. Selain itu, ada juga cara untuk mengetahui jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat pada suatu atom. Untuk kita melihat atom, itu kita bisa melihatnya pada tabel periodik unsur. Bentuknya seperti ini. Pada tabel periodik unsur itu terdapat 8 golongan A, dan juga terdapat 8 golongan B. Kemudian untuk tabel periodik unsur ini kita akan pelajari nanti, tetapi di sini itu terdapat yang namanya nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu nilai yang berada pada bagian atasnya ini, sedangkan nomor massa itu adalah nilai yang bagian bawah ini. Nah, di sini kita berhubungan nomor atom dan nomor massa tadi itu berhubungan dengan cara untuk mengetahui jumlah proton, elektron, dan neutron. Kita ambil kesimpulan di sini. Untuk nomor atom, untuk jumlah proton dan elektron itu kita mengambil dari yang namanya nomor atom. Sedangkan untuk jumlah dari neutron itu nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Kita lihat pada contoh. Untuk jumlah proton dan jumlah elektron pada atom fluorin itu dia mempunyai nomor atom 9. Jadi jumlah proton dan elektron itu adalah 9 untuk atom fluorin. Sedangkan jumlah neutron itu adalah caranya tadi kan nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nomor massa dari fluorin itu adalah 19. Jadi 19 tadi dikurangi dengan 9 nomor atom dari fluorin tadi. Jadi 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Jadi jumlah neutron dari fluorin itu adalah 10. Jadi untuk mencari jumlah proton, elektron itu kita mengambil dari yang namanya nomor atom. Sedangkan untuk mencari jumlah neutron itu kita mengambil dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Oke, berikutnya itu mengenai isotom, isobar, dan isoton. Isotop itu sendiri ini masih berhubungan dengan yang namanya nomor massa dan nomor atom yang tadi ya. Nah, jadi untuk isotop itu, untuk menentukan yang namanya isotop, itu kita bisa lihat dari nomor atomnya. Apabila nomor atomnya sama, itu berarti dia disebut dengan isotop. Tetapi kalau dia mempunyai nomor massa yang sama, itu dia disebut dengan isobar. Tetapi kalau dia mempunyai jumlah neutron yang sama, itu dia disebut dengan isoton. Dapat kita lihat seperti contoh yang ini. Ini disebut contoh dari isotop karena dia mempunyai nomor atom yang sama, yaitu 666. Jadi ini disebut dengan isotop meskipun nomor massanya berbeda. Sedangkan yang ini merupakan contoh dari isobar karena dia mempunyai nomor massa yang sama. Nomor massa itu yang di atasnya ini, yaitu 14 dengan 14. Meskipun nomor atomnya berbeda, jadi dia disebut dengan isobar. Sedangkan kalau isoton, itu dia mempunyai jumlah neutron yang sama meskipun nomor atom dan nomor massanya yang berbeda. Jadi kan sesuai cara mencari isoton tadi, itu nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nah, di sini antara atom karbon dengan atom nitrogen itu dia mempunyai, untuk atom karbon dia mempunyai nomor massa 13 dan nomor atom 6. Jadi 13 dikurangi 6 itu sama dengan 7. Artinya atom karbon mempunyai 7 neutron. Sedangkan untuk atom nitrogen itu dia mempunyai nomor massa 14. Sedangkan nomor atomnya itu adalah 7. Jadi 14 dikurang 7 itu sama dengan 7. Jadi atom nitrogen itu mempunyai jumlah neutron 7. Jadi antara atom karbon dengan atom nitrogen itu dia sama-sama mempunyai jumlah neutron yaitu 7. Jadi dia disebut dengan isoton. Jadi untuk menentukan isotop, isoton, dan isobar ini sama saja dengan membandingkan antara dua unsur atom atau lebih dengan melihat yaitu nomor atom, nomor massa, dan juga jumlah neutronnya.
Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan model atom. Untuk perkembangan model atom itu sendiri itu ada beberapa ada sekitar 5 perkembangan model atom. Yang pertama itu adalah model atom Dalton, yang kedua itu model atom Thomson, ketiga Rutherford, kemudian Niels Bohr, dan ada yang terakhir itu adalah mengenai teori mekanika kuantum. Nah, untuk model atom Dalton, ini merupakan yang menemukan atom yang pertama kali. Nah, dari Dalton ini, Dalton menjelaskan bahwa atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dan bentuknya seperti bola pejal. Itu inti dari model atom Dalton tadi. Contohnya dapat kita lihat seperti gambar 2.10 ini. Ini contoh dari model atom Dalton. Bentuknya hanya bulat seperti bola pejal tadi. Kemudian dilakukan pengembangan lagi, dilakukan penelitian lagi mengenai atom, yaitu dilakukan oleh Thomson. Di mana Thomson ini mengemukakan bahwa pada atom itu terdapat yang namanya partikel penyusun yang disebut dengan elektron atau partikel yang bermuatan negatif, di mana elektron ini mengelilingi dari bola yang bermuatan positif tadi. Ini merupakan gambaran dari model atom Thomson. Kemudian dilakukan lagi pengembangan lagi yaitu oleh Rutherford, di mana Rutherford ini dia menemukan yang namanya inti atom, di mana dia menjelaskan bahwa pada inti atom ini terdapat yang namanya proton dan juga neutron, yang mana proton tadi itu merupakan partikel yang bermuatan positif, sedangkan neutron itu partikel yang sifatnya netral. Dan di inti atom itu dihitari atau dikelilingi oleh yang namanya elektron atau partikel yang bermuatan negatif. Ini contoh dari model atom Rutherford atau yang biasa kita kenal dari model suatu atom atau struktur atom. Bentuknya seperti ini, dimana ini merupakan inti atom. Pada inti atom ini terdapat yang namanya proton dan neutron. Proton itu bersifatnya partikel yang bersifat positif, sedangkan neutron itu sifatnya netral. Sedangkan ini pada orbitalnya, ini disebut orbital yang mengelilingi ini terdapat yang namanya elektron yang bermuatan negatif. Kemudian dilakukan lagi pengembangan oleh model atom Niels Bohr, di mana Niels Bohr ini menjelaskan mengenai spektrum gas hidrogen. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa yang mengitari inti atom itu terdapat yang namanya kulit atom, di mana kulit atom ini terdapat yang namanya elektron. Nah, seperti kita dapat lebih jelas melihatnya seperti ini penjelasannya. Ini inti atom. Terdapat beberapa 4 kulit, yaitu kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N dari suatu atom, di mana masing-masing kulit ini mempunyai jumlah elektron yang berbeda. Pada kulit K itu biasanya terisi 2 elektron, pada kulit L itu biasanya terisi 8 elektron, pada kulit M itu biasanya terisi 18 elektron, dan pada kulit N itu biasanya terisi 32 elektron. Kemudian selanjutnya itu adalah teori atom mekanika gelombang. Nah, berdasarkan teori atom mekanika gelombang ini, dia menjelaskan bahwa elektron itu dapat berupa partikel, dapat sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Dan di sini dia menjelaskan bahwa suatu elektron itu dia mengitari suatu inti atom pada suatu orbital dengan tingkat energi tertentu sehingga dia mempunyai jumlah elektron yang berbeda. Seperti pada penjelasan Niels Bohr tadi, pada setiap kulit itu terdapat elektron, di mana elektronnya ini mempunyai jumlah yang berbeda atau mempunyai tingkatan energi yang berbeda. Pada kulit K itu kan terdapat hanya terisi 2 elektron. Pada kulit L itu hanya terisi 8 elektron. Pada kulit M itu hanya terisi 18 elektron, dan pada kulit N itu terisi 32 elektron. Dan ini berhubungan nanti dengan yang namanya konfigurasi elektron dan juga elektron valensi yang akan kita pelajari pada materi minggu depan. Ibu rasa untuk materi yang mengenai struktur atom, nama massa dan nomor atom, isotop, isoton dan isobar, dan juga perkembangan model atom, Ibu rasa cukup sampai di sini. Untuk penjelasan mengenai konfigurasi elektron dan juga tabel periodik unsur itu akan Ibu jelaskan pada minggu depan pada video selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.